Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Dalif. Gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Syukur. Pak Ihsan, Ya, saya teh mau minta bantuan Pak Ihsan. boleh. Jadi kalau Pak Ihsan berkenan, saya ingin hadir di kelas Pak Ihsan. Oh, pengen melihat kegiatan belajar di kelasnya Pak Ihsan. Oh iya. Silakan. Nanti juga minta izin Oh iya. sebagai dokumentasi teh di videokan. Oh iya. Silakan, saya tidak keberatan. Anda dengan senang hati. Di kelas berapa Pak? Di kelas 12 MIPA 1. 12 MIPA 1. Hari ini ada jadwal Pak? Iya, hari ini Jam jam kedua jam sampai jam keempat. Iya. berarti nggak keberatan ya? Tidak keberatan sama sekali. Berarti kalau jam keberapa tadi? Jam kedua. Jam kedua itu jam 7.45 ya? Ya, 7.45 betul. Nanti mohon izin saya ke sana untuk hadir ikut pembelajaran Pak Ihsan. Silakan. Ditunggu. Oke, kalau Pak Ihsan tidak berkeberatan, ini ada beberapa pertanyaan Pak Ihsan. Ya. Sebelum kita nanti ketemu lagi di kelas. Ya, boleh. Yang pertama, tujuan pembelajaran Pak Ihsan nih nanti nih yang akan diajarkan ke anak-anak apa tuh? Oh ya, insya Allah tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang pertama murid diharapkan mengetahui ketentuan pernikahan dalam Islam, kemudian murid juga bisa menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, syariat Islam, lalu peserta didik atau murid diharapkan mampu memahami dalil-dalil dalam Quran hadis tentang pernikahan dalam syariat ajaran agama Islam, dan satu lagi barangkali murid diharapkan mampu memahami tentang hikmah dan manfaat dari pernikahan dalam syariat agama Islam. Itu bab nikah ya? Iya, tentang pernikahan itu sedini mungkin ya. Iya, anak tentang dipersiapkan betul Pak Ihsan. Kemudian ini kan setelah tadi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Pak Ihsan di kelas 12 MIPA 1 ya. Iya, itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak Ihsan, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai Pak Ihsan di kelas 12 MIPA 1 apa nih? Ah, iya. Baik, untuk area pengembangan yang hendak dicapainya, pertama saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan dipahami oleh murid gitu. Iya, insya Allah. Kemudian kedua, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid begitu ya. Dan yang ketiganya, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi murid yang memiliki keragaman kemampuan itu. Ini menarik nih, ada kata berdiferensiasi. Nanti kan dalam diferensiasi itu nanti ada konten, ada proses sampai ke diferensiasi produk ya. Ya, Biasanya bagus. Kemudian ini pasti ada strategi dong. Ya, tentunya. Strategi yang dipersiapkan Pak Ihsan nih. Apa aja nih? Siap. Nah, untuk strategi itu sendiri saya menggunakan model marketplace activity. Marketplace. Ya. Jadi model marketplace activity itu model pemasaran produk gitu. Jadi anak bikin stand, ada yang sebagai penjual dan ada yang sebagai pembeli. Oh iya. Iya, kolaborasikan nantinya. Lalu yang kedua, guru menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap strateginya nih. Lalu guru menampilkan video pembelajaran berkaitan dengan materi. Dan berikutnya strateginya yaitu guru harus menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang disesuaikan dengan kebutuhan murid sesuai dengan materi pembelajaran. Itu cara strateginya yang sudah saya rencanakan untuk pembelajaran di kelas.
Oke, baik Pak Ihsan, dari beberapa poin yang tadi disampaikan Pak Ihsan, semoga nanti pada saat praktek kegiatan belajar mengajar itu sesuai dengan satu tujuan pembelajaran, kemudian ada pengembangannya mudah-mudahan juga tercapai. Terus ada beberapa strategi yang dipersiapkan Pak Ihsan juga ya. Nah, tentu saja dalam KBM mungkin kita satu diperhatikan juga kesiapan murid ya Pak. Ya, Kemudian pas juga kita memotivasi murid-murid nih, ya. seberapa siap nih, kalau belum siap ya suka ada ice Ya, breaking. betul. Ya. Baik Pak Ihsan, nanti sampai ketemu di kelas. Baik. Setelah nanti kita di kelas 12 MIPA 1, setelah selesai mungkin ada beberapa bahan evaluasi yang kita bicarakan lagi Pak. Boleh sahabat. Untuk sekarang cukup ya Pak Ihsan. Terima kasih atas waktunya. Terima Nanti kasih. saya akan nyusul di kelas 12 Baik, MIPA siap, 1. Pak. Siap. Ya, Saya tunggu kedatangannya insya Allah. Terima kasih juga telah datang untuk bisa berbicara. Saya prepare dulu persiapan. Silakan. Terima kasih ya Mari. Pak Ihsan ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam ya, mohon kompak dan dijawab, apalagi salam hukumnya wajib untuk yang dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Senang kita bisa bertemu ya. PAI dalam dimengerti begini ya, si mantap, alhamdulillah. Bisa? Bisa. PAI dalam dimengerti si mantap, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, selamat berjumpa dalam pembelajaran PAI bersama Bapak Ihsan Sultan SPDI yang ini ya. Iya Pak. Terima kasih. Silakan masuk. Salam sukses untuk kita semua. Silakan berdoa dulu dan baca Al-Quran, Quran surah Al-Imran ayat 190 saja ya, sampai 190. Dipimpin oleh siapa? Silakan. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa keluarga kami. Saya bilang mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ampunilah dosa guru kami, saudara-saudara kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan amalan yang diterima. Baik, dan kita lanjut doa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina yang kabarnya hari ini masih sedang terjadi ya, musibah untuk saudara kita. Setidaknya kita berdoa karena kita tidak mampu dengan berjuang membantu mereka pakai harta, tenaga. Setidaknya doa seluruh muslimin
doa senjata orang Islam. Semoga dimenangkan dan damai yang terjadi antara mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, muliakanlah Islam, dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin, al-mujahidin di Palestin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Allahumma tsabbit imanahum anzilis sakinah ala qulubihim wajjid sufufahum. Ya Allah, turunkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka. Amin. Baik, apakah hadir semuanya hari ini? Fajar tidak masuk ya? Ya, kebetulan ini perwalian kelas Bapak, jadi ada kabar dari orang tua bahwa Fajar umurnya katanya meninggal dunia. Semoga almarhum diterima dengan Islamnya dan Amin. Kemudian ada lagi kabarnya? Saja aja ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir. Insyaallah kita hari ini akan mengikuti kegiatan belajar. Namun sebelumnya saatnya ice breaking. Gamenya tentang konsentrasi. Cluenya atau kata kuncinya adalah Bapak minta, ya, minta. Jika tidak ada, jadi apa yang bisa kalian lakukan ketika Bapak minta baru dilakukan. Jika tidak ada kata Bapak minta, maka cukup diam saja. Ya, paham tidak? Yang ketika Bapak minta sesuatu, tapi tidak ada kata Bapak minta, maka kamu kalah. Bisa dipahami ya? Nah, ini permainan nih. Pokoknya yang ada kata Bapak minta, lalu lakukan. Jika tidak ada kata Bapak minta, jangan dilakukan. Bisa dipahami? Sudah siap? Siap. Permainan dimulai. Baik. Bapak minta berdiri semuanya. Tunjukkan tangan kanan, angkat tangan kanannya. Ya. Tuh. Kalah. Konsentrasi. Baik, selanjutnya silakan angkat tangan kiri. Bapak minta angkat tangan kiri. Turunkan. Oke, Bapak minta angkat tangan kanan. Turunkan tangan kiri. Turunkan keduanya. Bapak minta turunkan satu tangan kanan. Bapak minta turunkan tangan kiri. Wah, udah bagus sekali. Tepuk tangan bisa semua. Yang tepuk tangan turunkan, turun. Yang tepuk tangan berarti kalah, turun. Oh, ini kalah semuanya orangnya. Oke, jadi ini masih permainan, jadi belum selesai. Baru berapa detik, berapa menit, jadi jangan terkecoh ya. Ini namanya juga permainan. Baik, sekalian, kompetensi dasar ya mengacu kepada KIKD tujuan yang akan kita capai adalah yang pertama menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, dan menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Model yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model marketplace activity, model pemasaran produk. Ini pernikahan kemudian sudah punya keturunan. Alhamdulillah. Bisa dilihat ya.
Pembahasannya hak dan kewajiban suami istri, pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, hikmah pernikahan dalam Islam, ketentuan pernikahan dalam Islam, untuk kemudian sikap dan perilaku saling menikah. Lalu kita lihat gambarnya, kelihatan ya, walaupun kecil dari sana. Di sini ada gambar apa? Seserahan atau meminang. Kalau ini acara apanya? Kalau ini apanya? Melahirkan. Setelah apa? Menikah. Gak mungkin sebelum menikah udah punya keturunan. Itu namanya hasil zina. Dan ini adalah keluarga. Bukan hanya satu, tumbuh kemudian menikahkan lagi akhirnya. Ini gambaran singkat ya. Kemudian kita lihat video singkat tentang pernikahan impian. Kamu begini, kamu sampai berusaha ngertiin aku. Aku gak ngertiin kamu. Pikirkan, kamu tuh jadi perempuan yang punya maunya. Kamu lagi aku gak? Kamu nggak peka kenapa? Mau apa? Kenapa sih kamu kayak gini? Kenapa sih? Kamu yang manja aku. Salah aku. Gak pernah bisa bikin aku tenang. Gimana mau tenang? Kamu udah kayak orang setan. Aku mau pulang aja. Apa? Aku mau pulang ke rumah orang tua aku. Mau kemana kamu? Jadi kalian berbaikan. Sabar ya, Mai. Emang kalian udah punya anak sakit? Suaminya Feli sih enak. Kenapa jadi masalah? Hafiz, Ori. Ada banget nih pokoknya. Ini dulu Salira. Soalnya kamu gak keren. Kalau misalnya enggak, siapa coba yang kayak ini? Terus masalahnya apa? Kan bagus sholat jamaah sambil nambah hafalan. Ya bagus kalau cuma satu ayat atau ayat 10 ayat lah. Ini sampai ayat terakhir lah, bayangin. Segitunya. Makanya kadang aku mikir, nggak kuat deh jadi istri Hafiz. Gimana? Aku juga pengen cerita jadinya. Aku juga gitu. Itu gimana? Waktu itu aku lagi mampir ke kamar suamiku. Jalan kaki panas-panas. Intinya sih mau kasih kejutan. Jadi gimana kita ngegajinya? Coba lihat lagi untuk masalah masih punya solusinya. Solusinya apa? Soal kita itu seperti ini. Assalamualaikum. Baik, dari tayangan video yang sudah kalian lihat, termasuk ada gambar tadi, silakan beri komentar dan pertanyaan. Silakan Bapak, silakan kepada kalian untuk bertanya. Apalagi kamu yang memang sudah punya target sekian tahun lagi saya harus segera menikah. Karena silakan ditanyakan kesempatan kamu bertanya kali ini. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ayo. Ya. Silakan anak-anak. Ayo. Boleh. Siapa namanya? Kenalkan, nama saya Naisa Safirano. Bapak izin tanya, Ya. dari tayangan tadi kan itu ada namanya tadi judulnya pernikahan impian. Ya. Tadi kan di sana dilihatin berbagai masalah dalam pernikahan.
Terus tadi juga sempat dengar kalau misalkan istrinya tuh bilang pengen dipulangin. Nah di Islam tuh kalau misalkan istri udah minta buat dipulangin gitu tuh sebenarnya suami punya hak untuk nolak atau gimana Pak? Nolak karena Nolak kayak tetap mempertahankan tapi si istrinya udah bilang pengen udahan gitu. oh baik. Bagus pertanyaannya, tepuk tangan dulu dong. Apa yang pertanyaan juga? Baik, kita tampung pertanyaan berikutnya, masih ada. Ya, silakan. Mungkin ada yang bercita-cita, kalau saya menikah nanti bagaimana ya Pak? Persiapan apa? Mungkin ada yang mau ditanyakan juga, silakan. Nih semuanya mau nikah nggak nih? Oh, tapi bukan hari ini kan? Bukan juga tahun ini. Silakan. Boleh. Nama. Siska. Bapak bolehkah seorang istri menyuruh suami dengan terus? Bolehkah seorang istri menyuruh-nyuruh suami secara terus-menerus? Apakah dilarang atau boleh? Itu tidak masalah. Atau berdosa terus-terusan menyuruh suaminya sehingga suaminya merasa kesal dan akhirnya menimbulkan ya seperti itu. Apakah dilarang dalam Islam atau tidak? Karena memang istri juga punya kebutuhan mungkin ya. Baik, sudah dua. Ada satu lagi pertanyaan barangkali boleh? Silakan. Perkenalkan, nama saya Sita Febriani. Sita, ya. Izin bertanya Bapak, Boleh. gimana sih cara mencari tipe suami yang baik menurut kita? Wah, mantap, luar biasa. Oke, bagus sekali ya. Bapak pikir kita tambahkan dua lagi pertanyaan ya. Coba ada lagi yang bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Naila. Naila, ya, baik, silakan. Bapak ini bertanya, apa benar kalau misalnya kewajiban rumah tangga itu bukan tugas istri saja, tapi tugas bersama? Tugas Kewajiban rumah tangga kayak kewajiban rumah tangga. ya, kayak misalnya bersih-bersih rumah. Oh iya, betul. Bagus sekali. Apakah kewajiban dalam rumah tangga itu bukan hanya istri tapi suami juga? Seperti misalnya bersih-bersih rumah atau bahkan masak mungkin. Setidaknya membantu apa itu, apakah kewajiban bukan hanya untuk istri tapi suami juga punya kewajiban untuk bahkan memang itu kewajiban suami. Begitu ya pertanyaannya, bagus sekali. Dan satu lagi pertanyaan, silakan. Kita tahu menjadi 5 pertanyaan. Silakan. Ini laki-laki nih. Laki-lakimu masih jauh sih mungkin ya. Tetapi kan persiapkan dari sekarang. Bapak, perkenalkan nama saya Siti Mesito. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Seorang suami itu kan pemimpin rumah tangga yang nantinya akan menjadi nahkoda dalam rumah tangga itu. Mantap. Gimana jadinya kalau pemimpin rumah tangga tidak paham terhadap agama? Oke, good. Baik, untuk menjawab ini semua kita ada untuk menjawab ini semua kita akan adakan sesi diskusi, dan di dalam diskusi ini akan dibentuk 5 kelompok yang sebelumnya pernah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Baik. Nah, dalam sesi diskusi kali ini pertanyaan yang 5 pertanyaan ini akan dicantumkan juga dalam beberapa kelompok yang sudah kamu sepakati di awal, sehingga akan ada jawaban dari masing-masing kelompok ya. Lalu nanti penguatannya terakhir insya Allah diberi penguatan untuk memberikan jawaban ke-nya. Baik, kelompoknya barangkali ini ya yang harus disiapkan. Nah, kelompok 1 coba cungkan tangannya. Ya, baik, bagus. Berarti sudah fix dan sudah deal kemarin ya, sempat sudah ada kesepakatan dalam menentukan kelompoknya. Kelompok 2, baik. Kelompok 3, oke. Kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, baik, sekarang kelompok 1 silakan untuk masing-masing berkumpul dengan sesama kelompok. Silakan sebelah sini kelompok 1.
Kelompok 2 bisa yang lebih mudah ya kita pengaturan. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, dan kelompok 5 boleh di belakang kemana saja. Diatur posisi tempatnya biar semuanya bisa bekerja sama. Silakan. Kita di mana? Ibu kok. Sesuai kan? Kelompoknya sudah selesai, tinggal 5 menit lagi. Ya, segera dituntaskan. Habis waktunya ya. Silakan. Waktu sekarang sudah selesai untuk pembuatan mind mappingnya. Selesai tidak selesai, silahkan ditempel mind mapping sebagai produk yang akan dijual, yang akan diperlihatkan kepada para pembeli. Silakan tempelkan masing-masing objek. Para pembeli membawa 2 lembar LKPD 1 dan 3. Yang pertama untuk mencatatkan hasil produknya, yang kedua untuk memberikan nilai. Kriteria penilaiannya, 1, dilihat produknya bagaimana. Objektif ya, tidak boleh subjektif. Karena ini teman dekat, karena ini musuh, nggak boleh. Dan tidak ada musuh, semua adalah teman. Produk, kesesuaian isinya, sesuai nggak dengan temanya di situ. Kemudian presentasinya bagaimana, apakah bisa difahami, mudah dimengerti. Lalu yang terakhir sikapnya bagaimana, apakah bisa memberikan kenyamanan kepada para pelanggan, kepada para pembelinya. Ini dinilainya melalui predikat A, min, B plus, B min. Itu ya, tidak ada C. Jika sangat baik berarti A. Ya. Kemudian jika baik tapi ada sedikit aja, mungkin kurang ini presentasinya, bisa memberikan A-. Silakan sesuaikan dengan apa yang kamu kunjungi pastinya. Jadi sekarang mau berikan, silakan ini kelompok 1 dulu. Ini kelompok 2 ya Pak? Nggak apa-apa, ini sama kok. Ini yang berkunjungnya siapa? Kamu kelompok? Ke atas nih. Jauh banget.
Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai semuanya untuk yang jaga stand dan yang berkunjung untuk sebagai pembeli. Kita selesai sampai di sini, dan sebelum kita akhiri, Bapak ingin tahu apa tanggapan kalian dari pembelajaran kita pada hari ini. Coba tolong disampaikan. Silakan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik tidak? Menarik. Seru? Seru. Bisa dipahami? Bisa. Yakin? Yakin. Alhamdulillah kalau gitu. Coba ingin sedikit Bapak uji ya. Ya. Silakan yang bisa menjawab apa pengertian dari nikah. Ayo. Bahasa itu menggabungkan atau menjodohkan. Ya. Sedangkan dalam KBBI nikah tidak sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali. Kemudian berikutnya silakan yang tahu jawabannya. Apa saja tujuan dari pernikahan? Tadi itu siapa? Ayo. Saya Mak. Boleh ya? Cek dulu. Siska. Untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri. Menjalankan ibadah dan Menjalankan ibadah dan mendekatkan diri. mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ibadah yang tidak lain tujuannya ya. Oke, berikutnya jelaskan menikah yang hukumnya wajib. Boleh silakan. Hukum pernikahan yang wajib itu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jadi perbuatan yang zina atau maksiat. Maksiat, betul. Jadi sudah mapan, fisiknya sudah siap, mentalnya juga sudah sangat siap, matang, mapan. Dan jika dia tidak menikah maka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, atau istilah yang suka sekarang dikatakan adalah masuk ke dalam jurang perzinahan. Kalau nggak kuat lihat perempuan sama laki-laki, ketika melihat saja sudah langsung pengen berhubungan intim, maka nikah hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau masih bisa menahan tuh matanya, syahwatnya masih bisa menahan, belum menjadi wajib menikah. Baik, bagus sekali. Dan terakhir ya, jelaskan kriteria mencari jodoh menurut Islam. Ayo, pasti ada yang tahu nih. Tadi siapa? Ayo silakan. Kriteria mencari pasangan atau jodoh itu dalam Islam apa? Yang pertama adalah bertanggung jawab dalam bernafkah. Yang kedua adalah soleh dan taat beribadah. Ya, yang ketiga berperilaku baik dan sabar. Dan yang terakhir selalu membimbing istri dan anaknya dalam hal agama. Wah, luar biasa, tepuk tangan ya. Baik, kesimpulan terakhir berarti Bapak sampaikan termasuk untuk mencari pasangan jodoh yang baik sesuai dalam ajaran agama kita adalah yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tukabul mar'ah di arba, nikahilah olehmu calon istrimu dari empat perkara ini. Di satu li jamaliha, kecantikannya, walinasabiha, keturunannya, limaliha, hartanya, walidiniha, dan karena agamanya. Fahfad bitardir, dan dari keempat itu pilihlah agamanya, maka kamu tidak akan celaka. Jadi dari keempat itu ternyata yang paling kuat untuk mencari calon pasangan hidup kita itu adalah ternyata agama. Maka belajar agama yang benar. Lagi di pekan yang akan datang sedikit ini ada salep ya. Nih, resep damai antar manusia, bersihkan wajah Anda dengan salep kulit ini. Namanya salep kulit wajah. Maafin, anaknya ikhlas 100%, indikasi dapat menyembuhkan borok akibat dosa dan pendalaman, menurunkan panas hati dan dendam, mengurangi kerutan di wajah karena cemburu. Pemakaian setiap bertemu orang dimanapun, perhatian dianjurkan untuk dipakai bersama senyuman. Dan untuk keterangan lebih lanjut, hubungi ustadz atau ustazah terdekat di tempat Anda. Oke, dan ini kita sama-sama akhiri dengan doa penutup majelis. Mari kita sama-sama akhiri dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Junior. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Ya, alhamdulillah. Untuk mengevaluasi hasil kemarin observasi ya di kelas. Saya sempat mengikuti pembelajaran di kelas 12 IPA 1 dengan Pak Ihsan, dan alhamdulillah setelah saya mengamati Pak Ihsan dengan murid-murid di kelas 12 IPA 1 itu saya memberikan apresiasi untuk Pak Ihsan, lancar sesuai dengan alur RPP pembelajaran Pak Ihsan. Kemudian di situ juga sudah terlihat Pak, pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari ada diferensiasi konten, itu Pak Ihsan juga sudah menayangkan tayangan video gitu ya. Kemudian di diferensiasi proses, Pak Ihsan juga sudah membuat anak-anak bergerak aktif dalam diskusi kelompok dengan metode model marketplace activity ya, activity. Kemudian di diferensiasi produk juga sudah hasil berupa mind map ya. Jadi dalam penayangan kemarin, dalam pengamatan kemarin, saya upload untuk Pak Ihsan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Pak Ihsan berkaitan dengan kemarin pembelajarannya di kelas 12 IPA 1 ini? Kira-kira menurut Pak Ihsan apa sih kekurangan dari yang kegiatan kemarin? Ya, kekurangannya pasti ada ya, diantaranya untuk durasi waktu. Ya, sebetulnya masih ada kekurangan dalam waktu ketika anak-anak harusnya dimulai kegiatan, tetapi anak-anak masih belum memulai. Ketika harusnya sudah selesai, anak belum selesai. Kemudian dalam marketplace, dalam waktu juga kita harus atur sedemikian rupa, karena harus mengejar target, harus selesai durasi waktunya itu 3 jam itu ya, intinya harus selesai. Nah, kalaupun tidak ya kemungkinan di season atau di pertemuan berikutnya begitu. Kemarin juga saya perhatikan tentang kesiapan murid dan betul. Terus ada mobile tuh dari kelompok 1 mengunjungi kelompok 5 ke ada karakter atau sikap anak yang belum disiplin dalam mengikuti rangkaian kegiatan belajarnya. Ada juga yang pasif ya. Betul, ada juga yang pasif bahkan iya. Oke. Baik Pak Ihsan, tapi sepanjang pengamatan saya semuanya baik-baik saja. Adapun kekurangan itu bisa dilakukan berikutnya ya. Iya, insya Allah. Kemudian langkah ke depan nih Pak Ihsan, setelah kemarin melakukan kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, kira-kira berikutnya Pak Ihsan ketika akan mengajar di kelas yang lain, apa yang akan Pak Ihsan lakukan? Belajar dari pengalaman Baik. Ya, berkaca ya dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, tentu kita akan evaluasi dan kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang sudah bisa kita amati kemarin, insya Allah, agar bisa lebih baik lagi untuk dipraktekkan di kelas yang lainnya begitu. Itu rencana tindak lanjut yang berikutnya bahan evaluasi yang kemarin. Betul. Dan memang ketika ada kekurangan diperbaiki sehingga sempurna ya. Betul. Kompetensinya nambah terus. Insya Allah. Baik Pak Ihsan, terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya dari kita mulai kemudian melaksanakan sampai hari ini. Sekarang di pasca semuanya berjalan dengan baik, lancar.
sekali lagi untuk kerjasamanya. Sama-sama Pak Irwin. Saya juga terima kasih sudah dibantu secara tidak langsung ya. Ada perbaikan juga. Amin, kita bersama-sama. Ya, waalaikumsalam. Saya pamit Pak Isan. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwin. Sudah.